Bapak Ibu, jangki halangi diri tak bahagia tenang dengan ke pantai. Kalau suka gunung ke Malino ki, sebulan sekali, 2 bulan sekali. Iya. Kalau tidak bisa, kalau mau tiap bulan, tiap bulan. Kalau banyak masalah tak tiap hari. Yang membuat hati tenang, Bapak Ibu sekalian, percaya atau tidak, boleh di training, bukan di training. Kalau training kan latihan, di trial malam ini, dicoba. Kalau mau tenang hati, Masya Allah, demi Allah Kak, saya sudah more than berapa kali saya lakukan ini, Masya Allah, tenang betul hatiku. Healing, ini kunci ketenangan hati. Ya, lakukanlah ibadah itu, ya, sambil melihat keindahan ciptaan Allah. Boleh dipakai ini ayat. Kan Allah bilang begini, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka fakina adzabannar. Kata para ahli tafsir, sebagian mengatakan, di antara yang menenangkan hati, lihatlah keindahan ciptaan Allah. Saya tahu nih, kenapa Akram suka sekali naik motor ke pelosok. Bukan hanya bangun masjid, Pak. Dia bahagia dengan gunung. Saya takut dengan itu. Kayak mau kistor nyawa. Maka mudah-mudahan satu kali mau saja saya ke sana, ya. Sisanya saya bantu dengan doa. Peresmian kemarin sudah ke masjid. Ada masjid kubangun di Maros, di Cindakko. Masya Allah. Rutenya ya Allah, naik gunung pakai motor trail, kayak mau kistor nyawa dirasa. Tapi Masya Allah, bagi pecinta motor itu kebahagiaan. Saya tanya itu Suryadi yang bonceng, Kak, kau naik terus ini? Iya Ustaz, saya mau balik atur begini. Saya bilang, kau tidak takut? Dia bilang, justru saya suka Ustaz. Saya bilang, ada tipe kayak begini. Saya bilang, sama kau Akram. Mudah-mudahan satu surgamu juga dengan Akram. Saya sama-sama suka trial tuh, motor trail. Bapak Ibu, jangki halangi diri tak bahagia tenang dengan ke pantai. Kalau suka gunung ke Malino ki, sebulan sekali, 2 bulan sekali. Iya. Kalau tidak bisa, kalau mau tiap bulan, tiap bulan. Kalau banyak masalah tak tiap hari. Kalau di anak-anak di sana, kalau biar kita bilang yang penting. Makanya itu suami harus pintar. Lihat apa yang dia suka istri. Saya pernah ditanya sama orang, Ustaz, kenapa sih istriku marah-marah terus? Saya bilang, Kak, kau terus dah lihat. Ulangi. Saya ulang, nah. Ada yang tanya Kak ini. Dia tanya kan? Dia tanya, Kak, Ustaz, kenapa saya itu istriku marah-marah terus? Saya bilang, ceplos ini, tidak kupikir. Kak, kau terus dah lihat. Pulanglah dia. Nah, tanya istrinya, sayang, saya tahu nih kenapa kau selalu marah-marah. Dia bilang apa? Apa bedeng? Ini Ustaz kasih tahu, Kak. Dia bilang, kenapa? Apa dia bilang Ustaz? Karena kau selalu lihat, Kak. Terus, maksudnya apa? Karena saya sumber masalahmu toh. Dia bilang, kasih tahu Ustaz, betul gitu. Subhanallah. Bapak Ibu, wallahi Kak, ada, demi Allah ini cerita nyata. Ada dulu seorang jamaah saya, ibu-ibu hamil anak ketiga. Sudah kajian, datangi, minta tolong Ustaz, minta 2 menit, baik. Lagi hamil kikul, hamil besar kiko dong. Dia bilang begini, ini sendiri ki, ada suaminya tapi yang datang dia sendiri, nak cegat Kak. Langsung dia bilang, Ustaz, berdosa kah itu Ustaz? Apa ini berdosa apa? Ngidamku ini Ustaz, hamil besarku, tidak bisa Kak lihat mukanya suamiku. Ada begitu.
Ada memang tong. Tidak pernah jadi kita. Tidak ji. Oh jangan lalu ke kodong. Bahayanya itu. Biar baunya juga. Dia bilang juga. Yang kedua, tidak bisa cium baunya suamiku. Saya bilang, boleh saya kasih solusi? Boleh. Izinkan suami tak menikah lagi. Apalah sudah bilang, tidak jadi pada Ustaz. Susah ke kita. Iya. Iya. Mau kita mau apa kodok? Iya. Kita ini tidak tahu apa-apa, suami-suami tidak tahu apa-apa. Kenapa kita harus dibenci, ya? Tapi karena wanita harus selalu benar dan memang dia harus benar, ya. Jadi saya coba nasihati, izinkan suami kita menikah. Apalagi sudah bilang tidak jadi Pak Ustaz. Saya bilang, Bu, jangan ikuti perasaan itu. Iya. Kalau ibu kemudian zikir, mengaji, hilang itu, percaya sama saya. Betul itu Ustaz. Iya. Tapi ada tipe wanita begitu. Nah, kita juga suami tahu diri. Istri sudah di rumah seharian, jaga anak, urus macam-macam, masya Allah. Ya. Begini ya, saya itu selalu punya waktu. Saya memang ini orang terbang-terbang. Tapi kapan saya di Makassar, selalu ke jalan berdua sama istriku, sama anakku, pergi ke mall, pergi ke mana, ajak ini main, kemana, temani panahan, temani berkuda. Ya. Banyak waktu untuk keluarga bisa di-spare. Ya. Dan saya kasih tahu, perlu diketahui oleh para suami, ya, bahwa sangat jenuh melihat rumah seharian, sebulanan. Ajalah istri itu keluar. Betul atau tidak? Betul. Weh, curhat ke istri wanana. Bawalah dia itu melihat pantai yang indah, ya. Duduk di pantai, ajaklah, ya. Ajak ke Malino, ya. Bawa ke mall, ya. Tapi bayar Kangi, jangan suruh bayar. Nanti masih ada uang bulanan sayangi, jangan. Uang bulanan lain, tuh uang jalan-jalan. Oke, saya kasih ini rumus nah. Saya, jangan dibocorkan di. Saya pernah punya niat. Waktu masih kuliah kan di Sudan. Lagi susah-susahnya hidupku sama istriku. Tidak ada uang, tidak ada apa. Kuliah S1. Saya bilang dalam doaku, ya Allah izinkan saya kasih bahagia ini istriku ya Allah keliling dunia. Saya tidak tahu uangnya dari mana ya Allah. Izinkan saya bahagiakan sekeliling dunia. Negara yang paling dia suka istriku Turki. Sudah 5 kali saya bawa ke Turki. Bayangkan. Umroh tidak dihitung nih. Haji, bahkan istriku 2023 saya kasih haji dulu. Baru mamaku 2024. Bayangkan. Eropa, Italia, Prancis, Belanda, Belgia, gratis karena saya diundang ceramah. Suami, baru saya bilang, itulah jawaban dari doa-doa Bu. Kalau diniatkan gitu anak-anak, weh Akram, Zul, weh, lihat kok, ada jitu. Niatkan dulu. Siapa yang punya istri kan di sini? Alim, so, ada istri sini Lim. Ada. Zul ada. Mana istri Akram? Tidak ada. Oh di luar ki. Ada jitu. Tapi demi Allah, saya niat ini. Kalau diniatkan dapat, masalahnya kau belum pernah niatkan. Niatkan kok. Selain diniatkan, doakan. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, masih S3 kan di Sudan, diundang ke Roma. Dari Sudan kah ini, di Sudan kah posisi? Lagi S3, pulang dulu urus visa. Karena tidak bisa ternyata berangkat dari Sudan. Karena termasuk negara bedeng yang di blacklist di Eropa. Jadi pulang maka dulu ke Indonesia, urus visa. Tahu bagaimana caranya? Yang diundangkan saya. Yang diundang saya gini, bukan istri, bukan anak. Tapi ada istriku, ada anakku. Alamin waktu itu 3 tahun umurnya. Kan 2016 Alamin lahir, 2019 diundang di Eropa. Muncullah pertanyaan saya, wah kesempatan bawa istri ini 14 hari di Eropa. Masa sendiri Jeki? Tidak enak itu foto di Eiffel sendiri, saya bilang. Harus ada yang dipeluk tuh. Ada tukang foto satu.
Masya Allah. Mantapnya itu. Mau lihat fotonya? Seandainya ada layar. Tidak, ini ibu-ibu di depan ini mau aku kasih lihat fotoku. Karena kuliah muka tak kayak tidak percaya Ki. Jelek-jelek begini Bu, sampai Mbak Eiffel Bu ya. Percaya aja Kika. Kayak meragukan muka-muka tak semua. Kasih lihat Ki dulu ibu-ibu tuh supaya diam Ki semua ya. Nanti nak kira kayak cerita mati. Motong Ki juga jalan-jalan ke Eropa Bu. Nih berdoa sama Ki. Bayangkan kini Bu tuh. Ini Eiffel toh, Eiffel. Nabi lagi bukan jeditan, astagfirullah. Di bawah menara Eiffel. Asik toh. Masya Allah. Di bawah menara Eiffel Pak. Masih ada fotonya, tidak kuhapus ini Pak. Kenang-kenangan sama istri, sama anak. Ada anakku ya, masih kubawa pakai stroller waktu itu. Masih di stroller Ki. Masya Allah. Di bawah menara Eiffel, kubuktikan cintaku padamu. Biarlah. Terus ada lagi satu. Ada lagi satu. Ini masih kecil. Di atas tumpukan salju di Eindhoven, Belanda. Masya Allah. Mantap tuh. Doa Pak. Berdoa. Kita bilang mau bahagia karena lama mi menderita kasihan. Nah temani Kak di Afrika. Ya Allah, izinkan saya bahagiakan keliling dunia. Dikasih. Makanya biasa suami itu makin seke kok. Kau biar niatmu seke mi. Belum baru doa, belum pipunya seke mi. Kita itu kalau belum punya secara fisik minimal kata-kata baiklah dulu. Sayang, nanti insya Allah ya kita keliling dunia. Mana wannya? Ada gitu. Oke? Ada. Jangan seke wahai para suami. Jangan pelit, apalagi untuk istri, untuk anak. Sebaik-baik harta suami yang dia infakkan sama istri dan anak-anaknya. Jadi apa sumber ketenangan hati yang keenam? Melihat ciptaan Allah. Salah satu bentuknya, nenek-nenek di sini, banyak nenek-nenek di sini. Pernah lihat anak tak waktu lahiran? Kita lihat cucu tak? Pernah lihat cucu tak? Waktu baru dilahirkan itu cucu. Senang ki atau tidak? Senang sekali. Masya Allah, bahagia sekali. Ya. Karena cucu ini ciptaan Allah. Ya. Jadi ciptaan Allah tidak harus gunung, tidak harus pantai. Kadang-kadang ciptaan Allah itu yang menyejukkan hati, cucu. Ya, pasangan. Makanya biasanya ada itu istilah, ya, mama aku tidak lagi seperti yang dulu. Kenapa ya? Lebih nasain cucunya dari anaknya. Betul itu. Wah betul. Tanya nenek-nenek. Ada cucu tak? Belum pi. Siapa yang sudah punya cucu? Ada cucu tak? Sekarang lebih enak lihat mana? Cucu atau anak? Cucu lah. Nah bilang jam mau kau datang. Mama aku pernah bilang jam mau kau datang. Sibuk kok. Yang penting cucuku datang. Saya bilang, lebih sayang sekarang cucunya dari anaknya. Karena cucu itu ciptaan Allah yang enak dipandang.